Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya, meskipun kita semua harus belajar dari rumah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Pastinya siap dong, tapi tunggu dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengulang materi pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ayo, masih ada yang ingat tidak? Kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang apa? Iya, betul sekali, tentang pencemaran lingkungan. Kalian masih ingat kan, pencemaran itu adalah suatu peristiwa masuknya atau dimasukkannya suatu makhluk hidup, energi, zat, atau komponen yang diakibatkan karena aktivitas manusia atau karena faktor alam ke dalam lingkungan hidup, sehingga kualitas lingkungan itu menurun sampai tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kemarin kita mempelajari ada berapa jenis ya pencemaran lingkungan itu? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Ada 4 ya. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Seperti sudah kita pelajari bahwa kualitas dan keseimbangan lingkungan akan terganggu jika ada suatu zat atau komponen yang masuk ke lingkungan dalam jumlah yang berlebihan, bukan? Nah, kegiatan manusia itu banyak sekali menyisakan zat atau komponen dalam berbagai bentuk dan menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Sekarang, coba kalian perhatikan video berikut ini. 8 million metric tons of plastic trash enters the sea from land every year. The equivalent of 5 plastic bags filled with trash for every foot of coastline in the world. But marine pollution comes in many forms: industrial, agricultural, and urban waste also sweep into the sea, fueling explosions of algae that rob marine ecosystems of the oxygen they need to survive. Apa yang muncul di benak kalian setelah melihat video tadi? Ada banyak sekali komponen yang mencemari lingkungan, bukan? Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah pencemaran lingkungan seperti dalam video? Nah, itu semua akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Ada yang tahu kita akan membahas mengenai materi apa? Ya, betul sekali. Kita akan membahas mengenai materi limbah. Tapi sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis limbah penyebab pencemaran lingkungan melalui kegiatan pengamatan video dan diskusi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memilah jenis limbah yang dapat didaur ulang melalui kegiatan diskusi dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam pengolahan limbah melalui kegiatan diskusi dan penelusuran literatur dengan benar. Oke, kalian pasti sudah familiar kan dengan istilah limbah. Apa yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengar kata limbah? Sampah, air sisa pabrik, sisa makanan, atau ada yang lain? Nah, contoh-contoh yang sudah Ibu sebutkan tadi itu, atau mungkin itu juga yang muncul di benak kalian, itu merupakan jenis-jenis limbah. Tapi sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih pengertian limbah? Apa itu limbah? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Limbah adalah zat sisa atau buangan dari kegiatan produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga. Nah, karena limbah itu merupakan zat sisa dari kegiatan produksi yang tidak terlepas dari aktivitas manusia, limbah itu banyak sekali ditemukan di sekitar pemukiman warga, bahkan sekarang lebih parahnya lagi, limbah sudah banyak mengotori wilayah laut akibat dari
aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab. Coba kalian bayangkan, jika limbah-limbah dibiarkan mencemari lingkungan sekitar kita tanpa adanya penanganan. Tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat sehari-hari, bukan? Nah, untuk bisa menangani limbah ini, perlu diketahui terlebih dahulu pengolahan jenis-jenis limbah agar memudahkan kita dalam memberikan perlakuan pada limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Sekarang, coba kalian perhatikan video berikut ini. You can barely see the river. It's just covered in plastic. What? What is it? 40 years ago, when Herman started fishing, it was easy to get a good catch. Since then, 60% of the fish species have been wiped out. That huge pile there comes from his village. Much of it is plastic and won't degrade for decades. On stretches of this 200-mile-long river, the rubbish starves the water of oxygen. If this water's killing the fish, I want to investigate what effect it's having on the people. I head 30 miles upstream. Water from the Chitteram River is channeled through this village, bringing a tide of pollution with it. Resapan air itu kotor-kotor dari kali-kali gitu. The Indonesian government claims it has shut down a factory for illegally dumping chemical waste into the Chitteram, but it wouldn't disclose any details of the incident or name the company. Iwa and her campaign group have lost faith in the government. What's happening to the Chitteram River is a danger to the people who live on it. But there are similar stories in many countries as governments, struggling to cope with massive population growth and the need to provide jobs, turn a blind eye to unfolding environmental disasters. Bagaimana pendapat kalian setelah melihat video tadi? Kalian tahu, lokasi dalam video menunjukkan Sungai Citarum di Indonesia yang pernah menduduki peringkat pertama sebagai sungai paling tercemar sedunia beberapa tahun silam. Banyak sekali sampah yang mencemari sungai, bukan? Bahkan sudah sampai mencemari tanah dan air tanah di pemukiman warga. Limbah yang mencemarinya juga banyak sekali. Nah, limbah-limbah tersebut dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu berdasarkan sumber, senyawa, bentuk, dan limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pengolongan limbah berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu limbah domestik dan limbah non-domestik. Limbah domestik merupakan limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia secara langsung. Misalnya adalah limbah rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian, pemukiman, dan rumah sakit. Kemudian yang kedua ada limbah non-domestik yang juga hasil dari aktivitas manusia tapi tidak secara langsung. Misalnya limbah pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan transportasi. Kedua, pengolongan limbah berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga. Ada limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Limbah padat meliputi semua zat sisa atau buangan yang berbentuk padat. Misalnya ada sampah plastik, botol kaca, atau barang-barang yang terbuat dari karet. Kemudian yang kedua, ada limbah cair. Limbah cair meliputi semua zat sisa atau buangan yang berbentuk cair, misalnya air buangan limbah pabrik, peternakan, pertanian, rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada limbah gas yang dapat berasal dari kendaraan bermotor atau cerobong asap.
Penggolongan limbah selanjutnya berdasarkan senyawanya yang membagi limbah menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik tersusun dari senyawa-senyawa organik, misalnya sisa tanaman, hewan, makanan, atau kotoran. Kemudian sebaliknya, limbah anorganik tersusun dari senyawa-senyawa anorganik, misalnya plastik, botol, dan logam. Penggolongan jenis limbah yang terakhir yaitu limbah B3 atau bahan berbahaya beracun. Limbah ini mengandung senyawa-senyawa yang beracun dan berbahaya yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Contoh dari limbah B3 ini adalah aki bekas dan asam sulfat. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis limbah dengan masing-masing penggolongannya, sekarang bagaimana ya cara kita mengurangi limbah-limbah yang mencemari lingkungan? Apa yang bisa kita lakukan? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Untuk mencegah semakin banyaknya limbah yang mencemari lingkungan, kita bisa berusaha untuk mengurangi penggunaan plastik, botol kaca, styrofoam, dan meminimalkan zat sisa dari segala aktivitas kita sehari-hari. Tapi, bagaimana dengan aktivitas kita atau aktivitas manusia yang akan tetap mengeluarkan atau menghasilkan limbah? Ada yang bisa jawab? Iya, betul sekali. Kita bisa melakukan daur ulang limbah menjadi suatu produk baru atau mengolah limbah sedemikian rupa sehingga bisa mengurangi limbah-limbah yang mencemari lingkungan di sekitar kita. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Coba kalian pilah dan sebutkan mana saja limbah-limbah yang bisa didaur ulang menjadi suatu produk baru yang bernilai jual dan mana saja limbah-limbah yang bisa dibuat kompos. Oke, mari kita sebutkan bersama-sama ya. Limbah plastik, kaca, kertas, aluminium, dan besi itu bisa diolah kembali menjadi produk baru yang bernilai jual tinggi. Misalnya menjadi tas, pot bunga, dan lain sebagainya. Kemudian untuk limbah makanan, dedaunan, ranting, dan kotoran hewan itu bisa diolah kembali menjadi kompos. Jadi, pengolahan limbah yang dapat didaur ulang menjadi suatu produk baru itu umumnya berasal dari limbah-limbah anorganik, terlebih limbah-limbah yang berbentuk padat. Dan untuk limbah-limbah yang dapat diolah menjadi kompos itu biasanya berasal dari limbah-limbah yang basah atau limbah-limbah organik. Nah, selain dapat diolah menjadi produk baru atau kompos, limbah juga dapat diolah melalui beberapa cara. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada pengolahan limbah organik melalui pengomposan dan biogas. Sebagian besar dari kalian pasti sudah tidak asing kan dengan kompos? Iya, betul. Kompos itu atau pengomposan merupakan suatu proses penguraian bahan organik secara biologi menggunakan mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi. Misalnya, limbah-limbah organik seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada limbah makanan, dedaunan, ranting, kotoran hewan, itu bisa dimanfaatkan atau diolah kembali menjadi pupuk kompos. Limbah organik juga dapat diolah menjadi biogas. Nah, biogas ini itu merupakan gas yang dihasilkan dari proses anaerobik atau fermentasi bahan-bahan organik, misalnya kotoran hewan dari peternakan. Nah, biogas ini itu sekarang sedang dikembangkan untuk menjadi bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak. Penanganan limbah selanjutnya adalah untuk limbah-limbah anorganik. Nah, limbah-limbah anorganik ini itu dapat diolah melalui 3 cara. Yang pertama, ada sanitary landfill. Yang kedua, ada incineration atau pembakaran. Yang ketiga, ada pulverization atau penghancuran sampah. Pertama, ada sanitary landfill. Pengolahan limbah melalui cara ini dilakukan dengan membuang dan menumpuk sampah pada suatu lokasi yang cekung, kemudian sampah itu dipadatkan dan ditutup dengan tanah.
Nah, lokasi yang digunakan untuk sanitary landfill ini itu sebaiknya jauh dari pemukiman warga untuk menghindari bau menyengat, masalah kesehatan, dan sosial lainnya. Yang kedua, ada incineration atau pembakaran sampah. Metode incineration ini merupakan metode pengolahan limbah melalui pembakaran pada suhu tinggi dalam satu sistem yang terkontrol dan terisolir dari lingkungan sekitar. Nah, pembakaran dilakukan dalam suatu alat yang disebut dengan insinerator yang terdiri dari tungku dengan berbagai jenis dan ukuran serta kombinasi pengobatan pra dan pasca pembakaran. Nah, insinerasi ini itu dilakukan dengan teknologi tertentu sehingga tidak merusak tanah. Ketiga, ada pulverization atau penghancuran sampah. Metode pulverization ini merupakan metode pengolahan limbah atau sampah anorganik dengan cara menghancurkan sampah pada mobil sampah yang sudah dilengkapi dengan alat pelumat sampah sehingga akan didapatkan sampah dengan potongan-potongan berukuran kecil. Nah, adik-adik, materi kita hari ini sudah kita bahas semua. Sekarang, untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu minta kalian untuk berdiskusi di WA Group mengenai pengelompokan limbah yang ada di sekitar rumah kalian dan dengan cara apa kalian menangani atau mengolah limbah-limbah tersebut. Setelah itu, Ibu minta kalian mengerjakan soal yang ada di Google Form yang akan Ibu kirimkan linknya di WA Group. Baik adik-adik, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan jangan keluar rumah jika tidak diperlukan. Sekian dari Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.